Shalom, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selalu ada sukacita, selalu ada semangat, dan ada kerinduan belajar kebenaran firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku siap mendengar firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Mari berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memberikan kerinduan bagi kami untuk boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Uang sama dengan alat bantu. Dalam cerita ini, si orang kaya ingin memperoleh hidup kekal. Maka Yesus memintanya menuruti firman Allah. Yesus memintanya mengikuti dia. Tapi ia sayang meninggalkan hartanya. Jadi ia tidak bisa mengikuti Yesus. Tuhan tidak melarang kita memiliki uang. Tapi jangan sampai uang itu menjadi lebih penting daripada Tuhan. Jadikan uang itu sebagai alat bantu yang menolong kita membeli kebutuhan hidup. Jangan lebih dari itu. Sebab uang tidak menyelamatkan kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Mari berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk mengutamakan Tuhan di dalam setiap peristiwa kehidupan kami. Ajar kami terus meyakinkan diri kami supaya kami terus beriman kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tahukah kamu
Lubang jarum yang dimaksud dalam cerita ini adalah pintu gerbang kecil. Biasanya, sebuah kota yang bertembok memiliki sebuah gerbang utama yang besar sebagai jalan masuk. Tapi pada malam hari, gerbang utama itu ditutup. Maka siapa saja yang mau masuk ke kota hanya boleh melalui gerbang yang kecil di sebelah gerbang utama. Nah, unta yang mengangkut beban atau bahkan orang yang berukuran besar tidak bisa masuk melalui lubang itu. Dan kita tetap harus percaya dan bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin.